Halo cat lovers, apa kabar? Semoga kita diberi kesehatan selalu dan dipermudah di setiap urusan. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit edukasi mengenai anak kucing usia di bawah 1 bulan. Anak kucing usia di bawah 1 bulan ini memang sangat rentan ya, rentan sekali terkena penyakit mungkin dari faktor cuaca atau virus. Nah, mungkin kalian pernah mengalami anak kucing kalian yang tadinya baik-baik aja, sehat, menyusunya bagus, tiba-tiba mendadak lemas, tidak mau menyusu dan tidak berselang lama mati. Itu mungkin saja faktor sakit mungkin atau virus atau cuaca ya. Tapi ternyata di luar faktor tersebut ada faktor yang sangat-sangat sering kita lakukan kepada anak kucing kita tanpa kita sadari. Itu bisa jadi faktor yang sangat fatal ya buat anak kucing kita. Nah, sebisa mungkin anak kucing usia di bawah 1 bulan ini jangan terlalu sering kita angkat ya, angkat maksudnya yang selalu sering kita angkat dan kita bolak-balik seperti ini. Misalkan kita mau, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh. Misalkan kita mau lihat kelaminnya nih, atau apalah pengen pegang atau gimana, kalau bisa jangan. Nah, kenapa? Karena kalau anak kucing kita sedang lagi kenyang nih, kalau misalkan kita angkat terus kita bolak-balik itu takutnya dia kali kiben lah, kalau kata orang ya kali kiben ya, Nah, untuk anak kucing usia di bawah 1 bulan ini responsif buang air atau mungkin buang anginnya juga dia masih belum lancar sendiri ya. Kadang-kadang, bukan kadang sih, malah lebih seringnya juga misalkan mau pup atau pip juga harus dipancing sama induknya. Nah, kalau anak kucing kita sedang kenyang terus kita angkat, kita bolak-balik seperti ini gitu, nanti yang kita takutkan kali kiben. Nah, kalau udah kali kiben gitu, biasanya anak kucing kita indikasinya dia tiba-tiba lemas, tidak mau menyusu, dan ditandai dengan mungkin area bibir anak kucing tersebut seperti berlendir. Dia udah tidak mau nyusu, kita kasih susu formula juga, dia responnya sudah kurang bagus, lemas dan tidak berselang lama mati. Nah, itu sepengalaman saya dulu sih ya. Itu sepengalaman saya dulu ketika anak kucing saya usia di bawah 1 bulan. Kenapa tiba-tiba mendadak lemas, mati, padahal tadi siang atau tadi pagi atau tadi malam baik-baik aja, nyusunya juga bagus. Kenapa tiba-tiba mendadak lemas, tidak mau menyusu dan tidak berselang lama mati? Ya memang bisa jadi faktor virus atau mungkin sakit apa gitu ya. Tapi di luar faktor tersebut juga malah yang saya alami sendiri sampai sekarang, semenjak saya tidak pernah mengangkat dan membolak-balikan kucing saya seperti yang tadi saya contohkan itu, alhamdulillah kucing saya sampai sekarang tidak pernah lagi mengalami hal tersebut ya. Misalkan tiba-tiba mendadak lemas atau yang pokoknya yang tadi saya bilang lah ya, yang mendadak lemas, tidak mau menyusu, indikasinya di area bibir. Kalau pas udah lemas banget itu udah kayak berlendir, tidak berselang lama biasanya mati. Semenjak saya tidak pernah lakukan itu, alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah lagi. Nah, kalau misalkan kita mau lihat kelamin ya, itu lebih baik dari awal lahir. Itu malah lebih gampang, lebih mudah. Dari awal lahir
kita langsung lihat kelaminnya. Itu malah lebih mudah, lebih gampang karena belum tertutup sama bulu. Itu menurut saya belum tertutup sama bulu, jadi kita lebih gampang lihat gendernya ya, jantan atau betina. Nah, mungkin masih ada yang belum terlalu paham ketika baru lahir lihat apa jantan atau betinanya seperti apa. Gampang. Pokoknya kalau jantan, alat kelaminnya antara dubur dengan alat kelamin itu agak jauh, jaraknya agak jauh. Berbeda dengan betina, itu identik berdekatan, bukan hampir dempet ya, tapi sangat berdekatan sekali tuh antara dubur dan alat kelaminnya. Kalau jantan, kalau benjolannya udah gede tuh ya, testisnya udah dari kecil udah kelihatan besar, itu dapat dipastikan jantan. Tapi kadang-kadang ada jantan tapi belum benjol, tonjolan testisnya belum terlalu nongol, ada suka sering ada yang gitu. Nah, kalau untuk saya pribadi sih, saya lebih akurat lihat jarak antara dubur dengan kelamin ya. Kalau jantan jaraknya agak jauh, berbeda dengan betina yang lebih dekat, sangat dekat sekali ya antara dubur dengan kelamin. Itu menurut saya pribadi itu akurat menentukan jantan atau betinanya, daripada kita harus lihat di usia mungkin 3 hari atau seminggu atau 2 minggu, itu malah udah rentan. Berbeda dengan ketika baru lahir. Itu nggak apa-apa kita bolak-balik, misalkan kita mau bantu potong ari-arinya. Tapi ketika waktu itu kita bisa sekalian lihat jenis kelaminnya, daripada nanti nunggu agak besar ketutupan bulu juga. Boleh saja kita angkat, tapi pas kita angkat untuk dipindahkan, posisi anak kucing tersebut harus masih dalam posisi tengkurap, jangan sampai dibolak-balik. Nah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan semoga bisa mengurangi resiko untuk anak kucing kita yang usianya masih di bawah 1 bulan. Sampai jumpa lagi di video Family Cat Channel selanjutnya. Terima kasih.